Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, hormat saya kepada Pak Direktur selaku pimpinan di Sumbagut ya Pak. Sumbagut, Riau. Yamaha lah, saya bilangnya begitu. Pak Zainal yang sudah saya kenal tahun keempat ini Pak. Tahun ketiga kemarin terjadi miskomunikasi sehingga saya tidak bisa ikut iftar jama'i atau buka bersama di perusahaan kita ini bersama dengan pegawai. Update-nya tidak terlalu banyak, paling jumlah anak masih tetap 9 orang sampai sekarang. 7 dari 9 itu adalah laki-laki. Istri juga belum bertambah, masih 1 orang itu. Ya. Kemudian rumah masih di posisi rumah yang sama. Cuma aktivitas saja sudah berubah. Kemarin saya masih menjadi anggota DPRD, sekarang sudah tidak lagi. Dan kalau ditanya orang, saya sering bilang saya kerja bantu-bantu Tuhan. Kalau ditanya, kenapa? Karena sampai detik ini yang namanya pekerjaan secara profesional di lapangan, apa saya ada bisnis, ada nggak ada. Saya cuma betul-betul mendedikasikan waktu saya untuk mendakwahkan Islam. Dan saya ingin mendakwahkan Islam dalam bahasa yang karena Islam itu punya dua sisi. Satu ke dalam mengikat umat Islam itu sendiri. Satu keluar sebagai sistem yang oleh Islam diyakini sebagai formula yang sangat sesuai dengan watak semesta. Itu yang patut kita diskusikan. Hari ini saya selalu biasa kalau di sini saya selalu merespon apa yang menjadi catatan tadi. Cuma kalau nggak ada tadi permintaan dari direktur, jadi saya agak nggak maulah doakannya supaya supaya penjualan meningkat. Saya nggak mau doakan itu. Kenapa? Yang minta cuma host aja, protokol. Nggak ada jaminan. Biasanya kalau kita diminta direktur itu nanti kalau naik Ustadz kami antar 2 sepeda motor Yamaha. Nah, itu doakannya juga agak semangat jadinya. Nggak Pak, itu canda aja Pak. Saya pikir yang terbaik untuk bisa saya sampaikan adalah kita ini manusia dan kita umat beragama. Kita meyakini Tuhan. Ini titik lebihnya, kita mulai dari sini. Tuhan itu siapa? Tidak ada satu otak manusia paling cerdas yang terinstal memori untuk bisa memahami rincian tentang keberadaan, di mana, bagaimana keadaan Tuhan. Dia pasti berada di luar format berpikir kita, dan karena itulah makanya kita butuh dia dalam hidup kita. Ada satu yang tidak kita format dalam berpikir kita, yaitu kita tidak pernah merencanakan musibah. Sehingga kita tidak pernah tahu kapan musibah itu datang, dan ketika datang bagaimana cara terbaik keluar dari musibah. Dan di titik inilah kita butuh Tuhan sering. Makanya manusia paling tidak peduli Tuhan pun di saat pesawat itu mengalami turbulensi dan sampai pada tingkat crash misalnya, teriakan-teriakan mulut-mulut manusia itu adalah teriakan yang tidak memanggil-manggil direkturnya, memanggil istrinya, memanggil anaknya, mengingat harta, tidak. Dia memanggil satu kata yang mungkin paling jarang dia sebut-sebut dalam hidupnya, yaitu Tuhan. Ada seorang laki-laki di zaman seorang tabi'in. Pada waktu itu satu harian dia jaga tokonya, tidak ada orang belanja. Sampai kemudian ketika masuk waktu sholat, dia datang ke masjid. Seorang ulama bertanya, saya lihat wajahmu rusuh betul. Lantas dia bilang, ya, hari ini saya butuh uang. Dan saya hanya bisa mendapatkan uang dari menjual dagangan saya. Tapi sampai detik saya sholat ini, satu pun belum laku.
Si ulama ini bilang, kalau memang itu maumu, gampang, tidak sulit itu. Apa solusinya Pak Ustaz? Solusinya, kau gunakan waktumu untuk Tuhanmu, sebanyak-banyaknya minta ampun sama dia. Habis itu kau pergi lagi ke toko. Artinya apa? Ini yang saya bilang tadi, ada yang di luar format berpikir kita. Ya. Tadi saya bilang tidak ada manusia yang bisa merencanakan musibah, dan tidak ada manusia yang kemudian memiliki formula kalau musibah datang, misalnya tiba-tiba datang gempa, maka ada formula kiat selamat dari gempa di atas 9 skala Richter. Kalau Anda berada di lantai 9 sebuah gedung, Anda akan selamat. Bagaimana kiatnya? Tidak ada manusia bisa merencanakan itu. Artinya pasti selamat. Tidak ada manusia yang bisa merencanakan sesuatu yang dia sendiri sudah bilang impossible. Kita bisa berobat dengan dokter yang canggih, rumah sakit yang hebat, tapi kalau dokter di rumah sakit hebat dengan peralatan yang tinggi sudah bilang sama kita, mohon maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pasien belum melewati masa kritis. Coba saya mau tanya, apa yang mau dibuat setelah itu? Kalau duit kita punya lebih, ada 10 kali rumah sakit lebih canggih dengan 10 kali biaya lebih tinggi dari itu, kita bisa sanggup bayar. Tapi tenaga ahlinya, yaitu dokter yang memiliki kemampuan, bahkan dialah dokter paling baik di muka bumi, dia bilang, kami sudah berupaya maksimal, tapi keadaannya belum. Saya mau tanya, apa langkah selanjutnya kalau begitu? Doa. Untuk berdoa, apa ada Tuhan pungut biaya? Oh maaf, tunggu, isi registrasi dulu. Biaya pendaftaran untuk berdoa, durasi 5 menit, harganya $50. Gak ada. Tuhan nyuruh kita berdoa gratis. Tapi Tuhan tidak menyuruh kita mengawali atau membiarkan pekerjaan kita paling dominan adalah berdoa. Adalah sebuah kebodohan seorang yang minta dolar sama Allah, tapi setiap dia minta dolar, maka mohon maaf saya tarik dengan kaki saya. Ini, siap dia berdoa, maka dia membuka ini. Tengok langit lagi, Tuhan, belum juga turun dolar tuh tengok. Ini hanyalah sebuah kebodohan. Kenapa? Dia mengira Tuhan akan menurunkan pos atau mengirimkan uang yang langsung turun dan kemudian bisa diambil dari bawah sajadahnya karena dia sudah berdoa. Doa itu ada wilayahnya, dan Tuhan hanya akan mendengarkan seorang berdoa di wilayah yang pas, di waktu yang pas, di momen yang pas. Ngerti maksud saya? Belum? Baik, saya lanjutkan. Lagi sedang ceramah, tiba-tiba mati lampu. Ini alhamdulillah, ini bulan Ramadan ini PLN sembuh penyakitnya. Jadi kalau kemarin dia ada sebuah anomali, dia tidak pernah, tiba-tiba Ramadan datang, berkah Ramadan, lebih sering mati lampu. Ya, itu luar biasa. Terus mati lampu. Apa yang Bapak lakukan? Terus karena ini Ramadan, doa itu makbul, lantas Bapak berdoa, Tuhan, kami sedang acara buka puasa bersama, tolonglah hidupkan lampu kami, karena ini sedang mati lampu, dimatikan PLN Tuhan. Kira-kira ini doa didengar Allah enggak? Kalau bisa saya bilang, Tuhan pun dari langit nengoknya, memanglah kelewatlah kawannya. Masa untuk hidupkan lampu dia dipaksa nyawa turun dari langit. Artinya ada wilayah yang masih harus kita gunakan otak kita untuk berpikir. Kenapa? Itulah kenapa Tuhan memberikan kepada kita otak untuk berpikir, berakal. Akal itu untuk berpikir, tapi jangan ngakal-ngakali. Karena nanti setan bisa masuk mengintervensi kita untuk ngakal-ngakali. Dalam teori Islam, itu ketika Adam di surga, itu kan semua dapat itu. Kau nikmatin ini semua. Tapi jangan deketin pohon ini. Adam patuh, perintah dia laksanakan. Jangan deketin pohon ini. Setan udah geram kali sama Adam. Dia berpikir bagaimana cara mengeluarkan Adam dari surga. Maka dia menemukan bahwa titik lemah manusia di surga itu adalah, atau manusia itu adalah, ada pada nafsunya. Maka setan nyelinap masuk. Ngapain? Nah, setan kalau menggoda orang-orang keren, dia tidak pakai dengan cara-cara yang dia intelek.
Begitu masuk pakai kalimat inni lakuma minan nasihin. Aku cuma ngasih nasihat sama Adam. Terus terang, kau tahu nasibku bagaimana? Aku udah diusir Tuhan dari surga dan aku tidak mau lagi ada yang diusir setelahku. Cukup aku saja. Biarlah aku yang menanggung beban ini. Karena kalau bicara lebih senior, aku lebih senior dari kau. Berapa jumlah rumah di coupling rumah di surga ini, aku lebih tahu lah. Jadi kau mau dengar. Aku mau tanya samamu, enak nggak di surga? Enak. Senang? Senang. Kira-kira kalau kau dikeluarkan mau nggak? Ya enggak lah. Nah oke, kalau kau nggak mau, kau pernah tahu nggak kenapa dilarang Tuhan mendekati pohon itu? Enggak, karena Tuhan sudah larang. Nah itulah kau. Nah ini dia intervensi negatif, tapi kesannya intelek. Itulah kau. Kau harusnya ngerti. Kau beda sama yang lain karena kau dikasih otak. Enggak semua larangan itu harus dikasih tahu kenapa. Karena bukan tidak mungkin dalam larangan itu ada perintah untukmu. Otakmu pakai. Udah pernah kau tengok apa isi pohon itu? Apa buahnya? Belum. Nah itulah kau. Jadi kerja kau cuma senang-senang aja di sini. Kau pikir itu sebenarnya kenapa dilarang? Perintah itu, kenapa sholat? Enggak semua dibilang, otakmu pakai. Kenapa kau harus berdiri, ruku, sujud? Nah ini tadi, kenapa harus puasa? Pakai otak. Enggak semua harus dibilang, puasa karena sebab A, B, C, D. Enggak, pakai. Adam tercenung dong, karena cerdas betul ini setan. Ini ya, kasih tahu ya, itu pohon namanya Syajaratul Khuldi. Itu pohon kekekalan. Buahnya itu namanya buah khuldi. Kau tahu nggak? Kalau itu dimakan, kau kekal di surga. Tuhan kan mau kau kekal, dan kau juga mau kekal. Dia larang ini bukan karena dia larang, dia cuma ngetes kau. Wah, repot nih ini. Kalau kita mungkin langsung goyang. Jadi puasa terbaik dulu ada teman saya waktu kuliah itu negatif. Jadi kalau anak laki-laki puasa, untuk ngetes puasanya betul, pergi lihat perempuan pakai baju nggak benar, pelototin. Kalau kau udah tenang, itu tandanya kau betul. Saya bilang enggak, itu tandanya udah mulai bermasalah kau. Masa ada perempuan pakai baju seksi dia nggak tertarik, itu kan bermasalah itu. Atau mungkin karena ini udah zamannya nengok laki-laki lebih tertarik pula dia. Dia laki-laki nengok laki-laki langsung tiba-tiba gemulai dia sama laki-laki. Nah, itu masalah, tapi itu dianggap normal. Itulah setan tadi itu kan. Ya, hal yang begitu dianggap kodrat. Tapi hal yang tidak kodrat dianggap masalah. Padahal binatang sekalipun nggak ada binatang itu naksir laki-laki, jantannya binatang naksir sama jantan, nggak ada itu. Yang namanya jantan naksirnya betina. Ada kita naksirnya. Nah, itu contoh itu cari setan tadi. Terakhir dimakanlah oleh Adam. Maka keluarlah kita semua. Sekarang tinggallah kita di bumi. Kalau mau kaya kerja, kalau mau senang-senang usaha, mau jadi pejabat, siang malam jalan ke sana kemari. Sementara di surga kita tinggal enak saja mengambil semuanya. Nah, kalau mau balik ke surga, ada satu poin yang harus kita hadapi. Apa poin itu? Karena Nabi pernah bilang, semua orang itu bisa masuk surga kecuali yang tak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia mengira bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang luar biasa. Ya, padahal kalau bahasa saya, kita di dunia ini adalah penghuni surga yang sedang mampir di muka bumi, tapi bisa gagal pulang ke surga. Ada banyak film-film barat itu kan, dia pergi ke planet lain, kemudian dia gagal karena pesawatnya hancur, sehingga dia gagal balik ke bumi. Nah, begitu yang terjadi. Apa yang membuat kita gagal? Bukan setan yang membuat kita tidak berdaya. Sebenarnya musuh pertama pada diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Motivator pertama bagi diri kita adalah diri kita sendiri. Saya masih ingat ceramah-ceramah saya sekian episode, sekian Ramadan yang lalu di sini. Saya pernah cerita tentang seorang laki-laki, dia penakluk Everest, Mount Everest. Pada saat dia sudah terjatuh dan dia sudah mulai tidak bergerak. Apa yang membuat akhirnya dia tetap bergerak? Hanya satu kata, dia punya anak di rumah dan dia ingin ketemu sama anaknya. Maka dengan sebab itu dia terus berjalan sampai akhirnya dia bisa dievakuasi. Karena sebab situasi suhu dingin yang luar biasa waktu itu. Artinya apa? Allah mengingatkan kita bahwa dunia
kita hidup di muka bumi ini sebenarnya, kalau mengingat tadi itu, apa titik yang kalau boleh saya kasihkan sebagai tips secara spiritual? Satu saja. Sebagai orang yang bekerja, kita jangan pernah berpikir posisi struktural yang kita punya. Kita harus berpikir ada suasana kolektif yang harus terbangun. Kenapa? Ketika kita bicara tentang pendekatan struktural, posisi kita seperti seorang raja yang pernah menyuruh rakyatnya, saudara-saudara, persediaan madu di kerajaan sudah habis. Karena kami tahu bahwa kalian juga memiliki madu di rumah-rumah kalian, kami cuma minta 1 titis madu saja kalian masukkan ke dalam tong. Dan tidak siang hari. Saya minta antarkan 1 tetes madu per 1 kepala, 1 tetes madu masukkan ke dalam tong yang disediakan kerajaan di alun-alun istana. Dan lakukan itu semuanya pada malam hari. Dan tolong tertib, karena besok paginya saya akan membuka tutup tong itu dan saya akan berterima kasih kepada kalian. Itulah instruksi raja. Malam hari rakyat antri untuk memberi madu. Masing-masing orang memasukkan tetesan madu, memasukkan tetesan madu, sampai jelang pagi baru berhenti. Setelah pagi, raja pun berdiri dan semua rakyat menunggu. Apakah benar tong ini sudah penuh? Karena jumlah rakyat kalau memang betul mengisikan tong ini dengan madu, maka insya Allah tong ini sudah penuh. Saudara-saudara, sebelum saya buka tutup tong ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi untuk memberi sumbangan istana 1 titis madu per 1 kepala. Dan marilah kita sama-sama saksikan, benarkah memang begitu dibuka ternyata tidak ada 1 titis pun madu. Karena isi tong semuanya adalah titisan-titisan air yang dijatuhkan oleh mereka. Karena masing-masing orang mengatakan, kalau aku naruh air 1 tetes itu kan tidak ketahuan, yang lain kan ngasih madu. Hati-hati, mohon maaf saya tidak nakut-nakuti. Bukan tidak mungkin, walaupun tidak ini satu-satunya faktor penyakit yang membuat penurunan kinerja, penyakit yang membuat kita tidak berdaya untuk melakukan persaingan pasar, itu dimulai dari kalau saya tidak begitu optimal, kan tidak masalah, yang lain kan masih optimal. Ternyata semua punya penyakit berpikir seperti itu. Dan itulah yang kemudian membuat kita jungkir balik ke bawah. Kenapa? Karena kita telah menemukan manusia yang tidak memiliki dedikasi lagi. Manusia yang berpikir afwiyah, nggak ada masalah. Kan saya pikir sekali-sekali pun tidak masalah. Orang 1 tetes kok, nggak kelihatan itu. Artinya apa? Pribadi sukses yang diinginkan Tuhan dalam Ramadan. Nah ini kalau saya boleh ngasih tambahan sama Pak Direktur tentang puasa. Ini beda Pak. Dalam Islam itu ada teori sholat, ada teori haji. Sholat itu orang boleh pergi sholat pakai baju apa saja, tapi dia hanya boleh melakukan gerakan yang sama. Begitu dia bilang Allahu Akbar, arti Allahu Akbar itu Tuhan Maha Besar. Saat itu dia berhenti jadi apapun. Dia hanya manusia biasa dan dia budaknya Allah. Dan tidak boleh melakukan improvisasi gerakan. Yang namanya ruku ya tetap ruku, hanya boleh sekali dalam 1 rakaat, tidak boleh lagi semangat ini saya buat 2 kali Tidak bisa. Sujud harusnya 2 kali, aku lagi sedang mencari berkah lebih banyak, aku buat 10 kali 1 rakaat. Tidak bisa. Itu kalau sholat. Beda puasa. Puasa itu kita harus dan tidak boleh hanya ada di masjid. Allah tidak suka ada orang puasa kerjanya di masjid. Allah tidak suka ada orang puasa tidak efektif. Maka puasa tahun kedua hijrah itu puasa di mana mereka pegang pedang dan mereka perang. Tapi puasa 2015 itu banyak bergelimpangan habis zuhur di masjid. Dari situ saja lihat motivasi yang dimiliki atau integritas yang dimiliki atau apapun yang kita sebut sebagai sesuatu yang luar biasa itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena sebenarnya pada puasa ini Allah menyuruh kita, presiden tetap jadi presiden, orang tua tetap jadi orang tua, direktur jadi direktur, pegawai jadi pegawai. Semua harus berada di lini fungsi-fungsi kemanusiaannya dan tunjukkan takwamu di situ. Beda sama sholat.
Pak Direktur berhenti, nggak boleh jadi direktur. Ayo. Manajer, ayo. Pegawai, ayo. Tidak boleh melakukan gerakan yang lain. Tidak boleh ada ajudan. Makanya kalau Jokowi sholat tidak boleh ajudan di sampingnya. Maaf Pak, menginterupsi sholat Bapak karena ada yang perlu ditandatangani segera. Oke, sebentar ya, saya sholat dulu. Tidak bisa. Selama sholat tidak boleh ada orang yang mengganggu dia, karena itu kontak dia dengan Tuhan. Beda puasa. Puasa itu makanya Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan balas itu. Artinya walaupun kita berpuasa secara kolektif, tapi kualitas puasa kita itu masing-masing kita dan Tuhan yang tahu. Bagaimana cara menunjukkan takwa? Takwa itu kan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, kan begitu kan? Nah, jam berapa masuk kita kemari? Misalnya, kalau orang perusahaan masuk kantor jam 8, lantas dengan alasan puasa dia masuk jam 9, itu menunjukkan dia telah merusak kualitas takwa. Karena takwa itu Anda harus menunjukkan yang terbaik di lini fungsi Anda. Takwa itu, yang sering saya ambil contoh paling mudah begini. Kalau mengambil proyek di perusahaan pemerintah atau di proyek APBD lah, itu nggak ada cerita kalau cuma modelnya ikut lelang kemudian bisa menang dengan lillahi ta'ala, tak ada itu. Masuk dulu 15%, nanti atau 10%. Nanti kalau sudah 35% sisanya atau 30% sisanya dan sebagainya. Kan begitu polanya. Nah, saya pengusaha bertakwa, saya ambil lelang dan ketika diminta 35% saya akan bilang, mohon maaf Mas, saya kasih lebih dari itu akan saya kasih. Cuma kalau permintaan itu melawan apa maunya Tuhan, saya tidak kasih. Kira-kira bisa menang tender nggak saya? Tidak. Dan itu menunjukkan beratnya takwa. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden, ini Pak, apa ini? Aman lah Pak, udah kita atur itu semua Pak. Maksudnya aman gimana? Ya ini bagi-bagi karena mau dekat hari raya Pak. Maksudnya? Ya ini bagian Bapak. Enggak, saya mau tanya, kira-kira menurut Tuhan ini boleh nggak saya terima? Kalau itu nggak wilayah saya Pak. Wilayah siapa itu? Yaitu wilayah Tuhan Pak. Nah kalau kita bahas tuh, kau bicara nuranimu, ini bisa nggak saya ambil? Gini aja lah kalau khusus menjawab. Kalau ini ku ambil, masuk surga atau masuk neraka saya? Kayaknya pasti masuk neraka Pak. Kalau memang saya harus masuk neraka, kenapa kau suruh saya ngambil ini? Saya memang butuh dana ini, saya memang butuh duit ini, tapi terus terang karena Tuhan larang saya tidak mau. Itu bahasa takwa. Jadi takwa itu bukan cuma, atau puasa itu bukan cuma tidak makan, tidak minum, karena anak kecil juga bisa. Puasa itu bagaimana nafsu kita tunduk pada apa maunya Tuhan. Apa mau Tuhan? Mau Tuhan kita sukses dalam hidup, tapi ikut cara dia. Jangan cara nafsu. Kalau cara nafsu, dia beda nafsu sama setan. Nafsu itu kalau dia sudah mau, dia tidak penting halal apa haram. Kalau setan dia nggak tertarik kita sengaja atau tidak sengaja. Terus terang Pak, saya tidak punya rencana Pak untuk melakukan semua ini Pak. Tapi karena saya hanya berdua sama dia, tiba-tiba gelap mata saya Pak. Saya lihat tidak ada orang lain Pak. Terakhir saya lakukan itu semua Pak. Setan bilang apa? Yang pasti kan ada salahnya kau. Itu aja yang kuambil kata setan. Nah, nafsu tidak. Walaupun berdua dia dengan, mohon maaf, dengan perempuan itu, tapi karena dia tidak mau, ya udah aman itu. Tapi kalau dia mau, di tengah keramaian pun tidak aman dibuat. Itu nafsu. Dan itu yang disuruh Tuhan dikendalikan. Nafsu kita bilang apa? Alah udahlah, tak usah serius-serius sekali kerja di sini. Kalau memang udah turun, tanda-tanda masalahnya itu. Jangan pula kita ikut tumbang bersama rezim yang tumbang. Itu penyakit itu. Itu kayak orang yang sering saya bilang, kayak orang dari Tanjung Balai itu. Motivasi kerjanya, kalau ada pekerjaan nggak kerja awak bisa dapat 1.500. Awak kerja dapat cuma 1.000, kerja 1.000, tidak kerja 1.500, kerja nggak kerja 1.500. Bapak pilih yang mana? Ayo, jujur, tengok saya. Kalau kerja gaji Bapak 1.000, tidak kerja gaji Bapak 1.500.
Kerja nggak kerja, gaji Bapak 1.500. Pilih yang mana? Pilih. Baik, beliau jujur pilih kerja nggak kerja. Kalau Bapak? Pilih kerja. Nah, ini menarik ini. Cuma 1.000 gajinya, tapi dipilihnya ini. Apalah alasannya? Ya, kerja cuma 1.000, nggak kerja 1.500. Apa yang diinginkan rupanya? Cuma 1.000. Intinya itu. Hah? Kita kerja nggak kerja tapi ngambil milik orang lain. Hah? Gimana? Nggak nyuri kok, ini dikasih gajinya ini. Kan gajinya Pak itu dari mana Pak kan? Dari halal. Ayo, apa lagi? Ini lebih kepada motivasi diri. Kenapa dia pilih kerja? Karena kalau seorang yang tidak kerja, itu artinya orang yang diam. Dia mendapat sesuatu, maka otaknya hanya berpikir menghabiskan. Saya pernah jadi anggota dewan. 1 tahun perjalanan dinas misalnya 56, udah sampai tahun ke-11 tersisa perjalanan dinas 20. Itu otak cuma mikirin gimana cara menghabiskan perjalanan dinas itu. Kenapa? Ketika kerja itu tidak efektif, maka otak hanya berpikir bagaimana cara menghabiskan sesuatu. Tapi kalau seorang yang dia terbiasa dengan budaya kerja, sama dia bahwa kenikmatan hidup itu bukan pada hasil yang dia dapat, tapi berdayanya dia terus di tengah orang banyak. Itu yang hilang dari kita, motivasi itu. Ya. Bahwa lihatlah orang tua kita, anaknya sudah sukses. Anaknya sudah sukses. Pembantu di rumahnya seberapa jumlah cucunya, segitulah pembantunya. Dia punya babysitter. Tapi begitu orang tua ini datang ke rumah kita, dia kemudian pergi ke dapur. Dia mencuci piring, dia menyapu lantai, dia melakukan aktivitas yang biasa dia lakukan. Kita bilang, "Mak, jangan lakukan itu." Apa dia bilang? "Kalau kau tidak menginginkan aku bekerja di rumahmu atau melakukan apa yang aku mau, maka aku tidak suka tinggal di rumah. Karena harga diriku ditandai dengan kerja, bukan dengan menikmati." Itu, nah ini sayangnya waktunya sudah habis. Ya. Nah, saya berharap bisa diundang lagi, Pak. Entah nanti event-event lagi. Kalau cuma ini nggak cukup sama saya 30 menit rupanya, ya. Jadi saya satu yang ingin saya sampaikan, Tuhan itu tidak mau kita diam. Tuhan itu mau kita bekerja, berbuat dan berdaya. Ya. Sebentar saya lihat. Sudah masuk waktu berbuka puasa. Mari kita sama-sama mengucap Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf terpotongnya ceramah saya. Insyaallah kita lanjut di Ramadan mendatang kalau kita sama-sama masih hidup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sama-sama. Sama Pak. Di sini aja.